untuk spot di bawah jendela ini saya akan coba tanam calathea ya. Saya ada calathea veracalina dan di belakang saya ada peacock winger. Nah ini nanti sebelum ditanam mau saya cacah juga ya. Oke, ikuti aja. Seperti biasa ini untuk di bawahnya kita taburi dulu dengan pakai cacah ya. Ini supaya poros ya, jadi tidak terendam air. Biasanya kalau terendam air tuh akarnya suka busuk. Oke, ini kita bongkar aja ya. Pelan-pelan. Nah, ini sangat baik ya. Lihat akarnya udah sangat banyak. Cuman ini karena dia tidak tahan panas, jadinya banyak yang menguning ya. Saya salah taruh ini di lantai atas dan terkena langsung sinar matahari yang lumayan lama sih. Untuk media tanamnya ini bisa kita kasih sekam bakar atau sekam fermentasi ya. Kemudian pupuk kandang dan tanah sedikit aja. Nah ini kalau kita tanam nanti akan jadi anakannya yang bulat-bulat seperti ini. Ini untuk anakannya bisa kita stek di ruas ya. Jadi ini seperti ada apa namanya umbi ya, seperti umbinya. Nanti di sini ada ruas-ruas. Nah ini diantara apa batang. Ini nanti kita potong aja ya. Ini dapat satu rumpun lagi. Nah untuk bekas potongannya ini kita bisa tempelin kutok ya atau antrakol supaya nanti tidak busuk diserang jamur ya. Kalau udah busuk nanti tanamannya bisa mati. Nah ini kita kasih air ya. Nanti langsung kita olesin ke bekas potongannya. Nah kita mau susah juga ya karena sudah akarnya menjalar kemana-mana, mungkin karena potnya kekecilan juga ya. Oke, jadi saya ini dapat banyak ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya dapat 5 mengakar. Nanti akan saya simpan di yang di media tanam terpisah. Oke, untuk sekarang kita biarkan dulu. Untuk bagian bawah kita bisa taburkan puradan dulu ya. Ini untuk mencegah hama dan jamur ya. Atau kayak semut gitu. Oke, udah selesai ya proses tanamnya. Dan ini untuk Calathea peacock winger. Proses penanamannya sama seperti
Calathea bellacalina. Jadi untuk mempersingkat waktu ini saya skip dulu ya. Nah selanjutnya ini saya ada tanaman Epipremnum aureum ya, atau lebih dikenal dengan nama sirih gading. Ini nanti rencananya saya tempatkan di batuan pondasi ya, di bagian pondasi bawah dan atas. Nah karena ini tanaman yang juga merambat, nanti saya buat media rambatan ya dari tali serabut kelapa. Nah untuk potnya nanti saya pakai pot warna merah ya, terakota, supaya sama dengan monstera dan philodendron giganteum. Tapi ini untuk lubangnya terlalu kecil ya. Nah ini nanti kita perbesar lubangnya supaya air mudah keluar. Tanaman sirih gading ini sangat bagus untuk membersihkan toksik ya, udara kotor. Dan ini bisa juga kita tempatkan di indoor, dalam ruangan, tapi sekali-kali harus dijemur juga ya. Nah ini juga rentan terhadap hama, ini sempat saya taruh di lantai 2 dan banyak dimakan kupu-kupu putih ya daunnya. Untuk memperbesar lubang kita bisa gunakan gunting stek atau gunting biasa ya. Ini gampang saja, tinggal diputar-putar sampai lubangnya membesar. Untuk media tanam ini bisa menggunakan sekam bakar atau fermentasi. Takarannya lebih banyak dari tanah ya, jadi tanahnya kita kasih sedikit aja supaya poros ya. Oke, untuk sirih gading lemon prosesnya sama seperti sirih gading enjoy ya, baik media tanam, pot, dan ini udah saya tempelkan di dekat bak kolam air terjun dan di sudut atas ya, untuk mengisi kekosongan tanaman. Nah seperti halnya monstera atau philodendron, tanaman sirih gading juga mereka punya akar angin ya. Jadi mereka menggunakan akar anginnya untuk merambat di media ya. Nah kalau tidak ada media rambatan, biasanya batang dan daunnya ini akan terus menjuntai ke bawah. Jadi teman-teman untuk penempatannya bisa digantung atau dikasih media rambatannya seperti turus. Nah ini saya sedang membuat media rambatan untuk sirih gading ini ya, biar lebih cantik. Ini saya cuman menggunakan tali tambang dari serabut kelapa. Nanti saya akan setup supaya mereka bisa merambat ke mana-mana ya, supaya batuan ini bisa lebih hidup dengan tanaman sirih gading ini. Selanjutnya untuk batang yang sebelumnya menjuntai, akar anginnya kita tempelkan di media tanam ya, dan bisa kita kasih tali supaya tidak berubah posisinya. Untuk tanaman sirih gading ini ada yang saya gantungkan juga di pot ya. Ini sirih gading Brazil, saya taruh di bawah kanopi dengan cara digantungkan, dan nanti ini daunnya akan menjuntai ke bawah. Ini ada juga jenis Cindapsus ya, hampir sama dengan sirih gading, cuman mereka daunnya itu lebih tebal dan ini bagus ya, corak bercak-bercaknya. Ini Cindapsus argyris, dan yang di belakang ini Cindapsus pictus. Ini daunnya lebih besar ya kalau pictus, dan ini Cindapsus yellow golden. Selanjutnya saya tempatkan ini philodendron melodii di antara Calathea ya, di dalam pot. Nah untuk philodendron melodii ini hampir sama dengan philodendron meloni ya. Yang membedakan mereka itu batangnya pink, kalau meloni batangnya hijau. Ini untuk media tanamnya sama dengan philodendron giganteum dan monstera yang sebelumnya udah saya jelaskan ya.
Dan ini sisanya ya, ini perbanyakan dari tanaman yang saya tanam tadi di tanah. Dan ini Anthurium crystallinum sebelumnya udah saya perbanyak juga ya, dari 1 pot ini nukannya jadi 3 pot, dan sekarang udah keluar daun-daun baru, alhamdulillah. Ini berarti dia senang ya. Ini untuk spot-spot yang masih kosong akan saya tempatkan juga bibit-bibit tanaman ya. Di halaman belakang banyak banget, sebagian akan saya pindahkan ke sini. Oke, sebagian udah saya angkut ke sini ya, bibit-bibit tanaman. Dan ini ada Philodendron Florida Ghost. Kemudian ini ada Epipremnum pinnatum yang kujang ya. Dan di atas saya taruh Monstera Rapidophora. Ini baru keluar daun baru ya. Oke, di bawah pohon cikas ini saya ada Philodendron gloriosum, ini juga tumbuh daun baru. Kemudian ini ada tanaman alocasia ya, black velvet, dragon silver dan hijau. Kemudian ini ada Anthurium spider dan silver dorayaki ya. Dan di paling belakang ini ada Locasia bambino. Ini dengan dikumpulin gini nanti daerah ini akan sangat lembab ya, dan bagus untuk tanaman jenis Anthurium dan Philodendron. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, subur-subur di sini ya. Dan untuk video kali ini mempercantik kolam sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah mengikuti ya. Jangan lupa subscribe dan like.